Kumpulan berita terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut hadir dalam Go Navy Highlight edisi akhir pekan Jumat 25 Februari 2022. Dan inilah Go Navy Highlight selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jalas Nasri, Nyonya Vero Yudo Margono, meresmikan program Indonesian Naval Aquagriculture Program atau INAP di Kampung Bahari Nusantara, Pantai Pebuahan, Desa Banyu-Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Resmian program INAP ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Bupati Jembrana, Bali, Inengah Tamba, Ketua DPRD Jembrana, Nimade Sri Sutarmi, Komandan Korps Marinir, dan sejumlah pejabat utama Mabesal. Program INAP dibangun di 3 lokasi di Jembrana, Bali, yaitu INAP 1, 2, dan 3, yang sedang dalam proses pembangunan dengan kapasitas masing-masing 30 kolam pada lahan 6 hektar, yang akan diisi oleh budidaya udang faname, kelapa hibrida, serta mangrove. Kepala Staf Angkatan Laut bersama Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Bupati Jembrana berkesempatan menebar benur udang faname. Untuk teknologi budaya, TNI Angkatan Laut bersama tenaga ahli dan akademi mengembangkan ultra intensif aquagriculture teknologi yang memiliki kemampuan produktivitas tinggi, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan produktivitas minimal 300% dari teknologi sebelumnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman kelapa hibrida dan gading merah di lokasi INAP 2, serta peletakan batu pertama pembangunan lokasi INAP 3. Selain kegiatan peninjauan program INAP di Kampung Bahari Nusantara, Kepala Staf Angkatan Laut yang didampingi Ketua Umum Jalas Nasri juga melakukan bakti sosial dengan penyerahan sembako kepada masyarakat Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Sebagai program yang baru dirilis, Indonesian Naval Aquagriculture Programs atau INAP memiliki keunggulan teknologi dalam budidaya kemaritiman, khususnya ikan dan udang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berkesempatan untuk mengunjungi laboratorium INAP di Desa Lovina, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Kepala Staf Angkatan Laut yang didampingi Asisten Pembinaan Potensi Maritim Kasal, Maijen TNI Marinir Nur Alamsa, dan sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut disambut unsur Forkopinda Buleleng, serta Dr. Joe Corleon sebagai tenaga ahli. Selama meninjau, Dr. Joe Corleon menjelaskan tentang teknologi yang dikembangkan oleh INAP, yaitu teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas serta ramah lingkungan, serta mampu menghadirkan tenaga ahli di bidang teknologi pertanian dan kemaritiman. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta menggelar latihan siaga kedaruratan sebagai antisipasi penanganan banjir di wilayah Danau Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Latihan tersebut melibatkan 30 personil dari Lantamal 3 yang terbentuk dalam Satgas Banjir Lantamal 3. Latihan dipimpin Perwira Staf Operasi Denma Lantamal 3, Mayor Marinir Saryadi, yang merupakan langkah kontingensi dalam mengantisipasi terjadinya banjir, serta untuk melatih kesiapsiagaan personil Lantamal 3 Jakarta. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten, Kolonel Laut Pelot Budi Irianto, melepas keberangkatan tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 dengan menggunakan kapal patroli Kal Anyer dan kapal patroli Keamanan Laut Patkamla Pulau Sangiang di Dermaga Indah Kiat, Merak. Lokasi tujuan ekspedisi kali ini adalah Pulau Panjang yang dipilih karena pulau tersebut memiliki populasi penduduk cukup tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Panjang meliputi kas keliling, edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan UMKM. Kegiatan ini merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut tentang pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah dari Bank Indonesia ke wilayah perbatasan terluar, terdepan, serta terpencil di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai wujud kedaulatan. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansah yang didampingi Ketua Daerah Jalasenasi Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansah, memimpin kerja bakti dan bakti sosial pada sejumlah titik di Klademak 2 Pantai Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Kegiatan tersebut merupakan tindakan nyata TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, roboh dan rusak berat karena dampak dari tingginya curah hujan
dan gelombang pasang air laut yang tinggi, serta angin kencang yang melanda kota Sorong pada hari Selasa 22 Februari lalu. Dalam kegiatan tersebut, Panglima Koarmada 3 secara simbolis menyerahkan bantuan berupa sembako kepada perwakilan masyarakat setempat. Personil Pangkalan Udara Angkatan Laut Tanjung Pinang beserta Satuan Pertahanan Pangkalan, Satuan Angkutan, Polisi Militer, dan Tim Kesehatan Angkatan Laut menggelar latihan Search and Rescue di kantor Basarnas Tanjung Pinang yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personil SAR Lanudal Tanjung Pinang. Materi yang diberikan antara lain pelatihan SAR darat dengan skenario evakuasi korban dari ketinggian. Proses latihan didukung dengan peralatan dan perlengkapan yang disesuaikan dengan materi pelatihan, serta instruktur dari Basarnas. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Pelot Rifai berharap dengan adanya latihan SAR yang rutin, kemampuan SAR personil Pangkalan Udara Angkatan Laut Tanjung Pinang akan terus terjaga dan selalu siap setiap saat.